Bulan Hijriah itu penanggalan yang ditetapkan di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Dulu zaman Nabi belum ada penanggalan. Dulu zaman Nabi yang ada biasanya kalau tahun dinisbahkan peristiwa besar. Contoh, Nabi lahir pada tahun gajah. Kenapa dinisbahkan tahun gajah? Karena ada pasukan gajah yang mau menyerang daripada Ka'bah, makanya disebut Amul Fil. Atau ketika Nabi istrinya Sayyidatuna Khadijah meninggal, sebelumnya paman beliau Abu Thalib meninggal, tahun kesedihan, maka disebut Amul Huzun, tahun kesedihan. Artinya dulu penanggalan belum ada. Di zaman Sayyidina Umar, ketika perkembangan negara Islam semakin meluas, mulai terjadi persilangan kebudayaan, mulai ada surat menyurat antar kerajaan, sampai diketahui bahwa kerajaan-kerajaan memiliki penanggalan tersendiri. Sampai akhirnya para sahabat berkumpul untuk bersepakat kita harus memiliki penanggalan yang khusus yang dibuat oleh kerajaan umat Islam. Akhirnya sahabat berdiskusi, kira-kira acuan kita apa? Ada yang mengusulkan bagaimana hari lahirnya Nabi saja sebagai acuan dasar. Ada lagi yang mengusulkan, oh jangan hari lahirnya Nabi, hari wafatnya saja. Ada lagi yang mengusulkan yang terakhir, Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan hari hijrah saja. Memangnya kenapa hari hijrah? Karena hijrah adalah titik balik yang semula umat Islam mendapatkan tekanan, kemudian berbalik, umat Islam memberikan tekanan. Dengan hijrah yang tadinya dakwah hanya di sekitar Mekah, yang hanya ada di kalangan para orang-orang yang ada di sekitar Mekah saja, dengan hijrah dakwah menjadi luas, menyebar ke seantero dunia sampai ke negeri kita tercinta di Indonesia. Artinya apa, saudara? Hijrah merupakan titik balik perkembangan daripada ajaran Islam yang merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi hijrah bukan karena Nabi takut, saudara. Enggak. Nabi hijrah bukan karena Nabi dalam tekanan intimidasi kafir Quraisy, bukan. Nabi hijrah karena Nabi dapat perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ingin berikan pesan kepada kita bahwasanya Mekah adalah pusat peradaban. Dulu kalau mau mendapatkan informasi, kalau ingin mendapatkan satu nilai-nilai penting tinggi, itu ada di kota suci Mekah, saudara. Karena Mekah pusat peradaban. Kenapa? Karena ada Ka'bah. Ada Ka'bah yang ada di kota Mekah. Sehingga dulu bahasa yang terindah adalah bahasa Mekah. Kenapa? Karena seluruh kabilah Arab datang di Mekah, saudara. Mekah itu menjadi pusat peradaban, pusat perekonomian, pusat sosial, pusat budaya. Makanya Mekah begitu masyhur, saudara. Menariknya, kenapa kok bukan di Mekah pusat penyebaran daripada ajaran Islam, tapi setelah berhijrah ke Madinah, Islam baru menyebar ke seantero dunia. Allah ingin berikan informasi kepada kita agar tidak terjadi fitnah-fitnah ke depan. Kalau andai kata Nabi gak hijrah ke Madinah, mungkin ada hari ini ada yang memfitnah bahwasanya Nabi SAW bisa menyebarkan ajaran Islam yang berpusat dari kota suci Mekah. Itu nggak lain nggak bukan adalah karena ketamakan kekuasaan yang diwariskan dari kafir Quraisy, dari penggawa-penggawa kerajaan pimpinan Quraisy, sehingga ajaran Islam adalah ajaran yang mengandung unsur kekuasaan untuk menguasai dunia, karena Mekah adalah pusat peradaban. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala gak menginginkan itu, saudara. Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan nabinya untuk hijrah ke Madinah. Siapa yang kenal Madinah sebelum Nabi hijrah, saudara? Siapa yang kenal kota Yathrib sebelum Nabi pindah ke kota suci Madinah, saudara? Gak ada yang kenal Madinah, saudara. Tapi tak kala Nabi pindah hijrah dari Makkah menuju Madinah, Madinah menjadi kota yang dikenal di seantero dunia. Bahkan terdapat satu buq'ah yang merupakan tempat terbaik yang ada di langit dan bumi, yaitu di mana yang menghimpun jasadnya baginda kita Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ini hikmatun rabbaniyah. Ini adalah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah inginkan penyebaran ajaran Islam itu tersebar dari kota yang tidak dikenal, dari kota yang tidak diketahui, sehingga Madinah yang tadinya tidak dikenal menjadi kota, bahkan menjadi negara yang menyebarkan nilai-nilai keluhuran yang sampai menyebar ke seluruh antero dunia. Alhamdulillah. Makanya Sayyidina Umar dan para sahabat sepakat hari hijrah menjadi titik awal penanggalan tahun. Makanya penanggalannya disebut Hijriyah. Kenapa? Nisbah kepada hijrah. Hijrah itu kata Nabi SAW, man hajara ala ma naha anhu atau kama qala Nabi SAW. Hijrah selain momentum bersejarah, hijrah mengandung nilai yang baik, yaitu Nabi mengatakan orang yang dikatakan hijrah adalah man hajara ala ma naha anhu, orang yang menghindar, yang menutup apa-apa yang dapat dicegah, apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya Sayyidina Umar dan para sahabat ingin ingatkan kepada kita, setiap awal tahun baru Hijriyah, tancapkan dalam hati kita, tancapkan dalam sanubari kita untuk apa-apa larangan daripada Allah yang kita kerjakan di tahun yang lalu, agar kita jaga diri kita, jaga keluarga kita untuk tidak melanggar lagi aturan Allah, agar semangat hijrah, semangat perjuangan Rasulullah dan para sahabatnya terus terilhami oleh umat di setiap tahunnya, agar semangat hijrah terus masuk ke dalam hati kita, agar hijrah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam hidup kita, sehingga setiap tahun baru kita memiliki semangat untuk mengalami perubahan-perubahan positif, perubahan-perubahan meninggalkan yang buruk untuk menyambut yang baik, meningkatkan kebaikan untuk menjadi lebih baik, insya Allah. Makanya saudara, biasain dari sekarang untuk mengaitkan hidup kita dengan penanggalan Hijri. Sebagaimana kita paling apal dengan tahun-tahun Masehi, tahu, pelajari, telaah tentang penanggalan Hijriyah. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Bahkan kadang sampai hari kita udah terkontaminasi. Makanya gak heran Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita. Allah mengatakan walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Allah kasih tahu orang Yahudi, orang Nasrani gak bakal pernah membiarkan kita kecuali kita bisa ngikut milah mereka. Apa itu milah? Milah itu lebih luas cakupannya daripada agama. Mereka gak hanya sekedar meminta kita untuk keluar dari agama Islam, mereka merancang rencana untuk kita bisa mengikuti agama mereka. Enggak sejauh itu, saudara. Mereka pengen lebih luas sakupnya. Kalaupun dia nggak bisa mengikuti ajaran agama Yahudi dan Nasrani, minimal dia ikutin pola hidupnya Yahudi dan Nasrani. Makanya sampai dalam penyebutan hari saja, kadang-kadang kita masih kepleset ngikutin daripada penyebutan hari mereka. Saya mau tanya nih, sekarang hari apa nih? Sekarang hari apa ya? Besok hari apa? Ahad. Oh, kan? Minggu Ahad. Lu biasa ngomong minggu terus satu Ahadnya hari lo. Biasa kita ngomong hari Minggu. Lu tahu nggak Minggu nama siapa itu? Nama pendeta, nama Domingos. Seorang pendeta yang membuat peribadatan di hari Ahad. Kemudian peribadatan Nasrani ini ternyata begitu luar biasa sambutan masyarakat, sampai akhirnya sebagai pemberian penghargaan diubahlah nama Ahad menjadi nama hari Minggu yang dinisbatkan ke pendeta Domingos. Jadi kalau kita nyebut hari Ahad hari Minggu, berarti muridnya pendeta Domingos. Orang Tangerang mau jadi murid Domingos apa kagak? Kalau nggak mau nyebutnya hari apa? Hari Ahad. Emang Ahad apa sih maksudnya? Ahad itu satu, hari pertama. Itsnin itu hari kedua.
Thulatha Selasa hari ketiga, Arbi'a Rabu maksudnya apa? Hari keempat, Al-Khamis Kemis hari apa? Kelima, Al-Jum'ah. Kenapa disebut Jum'ah? Karena dulu kakek Nabi Al-Qusay dulu ngumpulin masyarakat Quraisy untuk bagi-bagi makanan, bagi-bagi rezeki itu di hari Jumat. Jumat itu artinya Jum'ah dari kata jamaah, perkumpulan. Karena hari Jumat, hari ke-6, hari di mana kakek Nabi mengumpulkan orang, hari di mana sering terjadi perkumpulan, makanya disebut hari Jum'ah. Yang terakhir As-Sabat, Sabat hari Sabtu, yaitu hari ke-7. Makanya dari sekarang tinggalkan nyebut hari Ming, diganti jadi apa? Ahad. Emang ngapain sih sampai urusan hari aja repot banget? Sampai urusan hari nyebut nama hari mengapa kaitannya? Saudara, lihat nenek nyambungnya kemarin. Dulu ketika Nabi dari Mekah ke Madinah, kemudian ketemu tuh dengan orang-orang Madinah yang lagi pada puasa. Kemudian Nabi nanya kepada orang-orang Yahudi, kalian kenapa berpuasa pada hari ini? Yang hari itu jatuh pada tanggal 10 Muharram yang dikenal dengan hari Asyura. Apa jawab orang Yahudi? Orang Yahudi mengatakan hari ini tanggal 10 Muharram adalah hari di mana Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari tentara Fir'aun. Kemudian apa jawab Nabi, saudara? Nabi katakan, nahnu aula minkum. Kami ini lebih utama buat merayakan ini. Kami ini lebih utama untuk menjalankan puasa pada hari tersebut. Kemudian setelah itu Nabi sampaikan kepada para sahabat. Nabi katakan, kalau tahun depan umurku sampai, aku akan puasa tanggal 9 dan tanggal 10. Tujuannya apa? Para ulama mengambil dalil bahwasanya menyerupai ajaran agama lain itu dilarang. Makanya kalau kita puasa cuma Muharram saja tanggal 10, ulama mengatakan hukumnya makruh. Kenapa? Karena itu merupakan satu amalan yang diamalkan oleh orang Yahudi. Makanya Nabi perintahkan puasanya 1 hari tambahan sebelum tanggal 10 Asyura atau setelahnya. Jadi kalau mau puasa 9, 10 atau 10, 11. Iya, perjanjian. Satu. Yang kedua, bukti kalau kita nggak boleh serupa. Kita mau sampai subuh juga. Kalau kita habis sholat subuh, itu nggak boleh saudara melakukan sholat setelah sholat subuh. Memangnya kenapa? Sampai kapan kita nggak boleh melakukan sholat? Sampai terbitnya matahari sudah gadra rumhin. Kalau kata Al-Habib Hasan dalam kitab Takrirat, kalau udah terbit matahari lewat 16 menit baru kita boleh sholat isyraq, saudara. Sholat terbitnya matahari, yang mana amalannya itu luar biasa. Orang kalau sholat subuh duduk zikir sampai isyraq, kemudian dia sholat isyraq setelah gadar rumhin, maka dia akan mendapatkan pahala seperti haji dan umrah tamah. Pahalanya kayak pergi haji yang sempurna. Nah, ini orang Tangerang kalau belum bisa pergi haji minimal bisa ngamalin itu. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Habis ngamalin itu insya Allah semua pada bisa pergi haji. Amin. Bisa pada pergi umrah. Amin. Bisa ziarah Nabi Muhammad. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, emang kenapa sih kok di situ ada waktu yang tidak boleh orang sholat? Karena di saat terbitnya matahari ada ajaran penyembah matahari melakukan ibadah pada waktu tersebut. Nabi hindarkan kita untuk menyerupai amalan ibadah mereka. Bahkan yang ketiga, azan itu sejarahnya gimana, saudara? Dulu ketika Nabi di Madinah mulai banyak nih orang sholat di Masjid Nabawi. Nabi diskusi sama sahabat, nih gimana kasih tahu nih
kalau waktu perpindahan dari sholat menuju sholat, agar memberikan informasi kalau ini nih sholat subuh, kalau ini nih sholat zuhur, untuk bisa mengundang umat ngasih tahu pergantian waktu sholat. Satu sahabat ngasih usul, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita pakai bendera saja? Pakai bendera begitu, pakai bendera. Kira-kira orang Tangerang kalau pakai bendera bangun nggak subuhnya? Pakai speaker 7 aja belum bangun loh. Apalagi kayak begini, habis maulid, hati-hati nih, habis maulid pada telat nih subuhnya nih. Jangan gara-gara maulid amalan yang mamduha terus ninggalin yang wajib, haram, nggak boleh. Ya, kalau nggak ntar panitia kena dosa tuh. Usulan tersebut ditolak sama Nabi. Kenapa? Karena bendera cuma bisa dilihat, nggak bisa didengar. Bagi yang bisa melihat, dia tahu pergantian waktu. Cuman yang nggak bisa melihat, nggak bisa dia tahu, saudara. Nggak diterima usulannya sama Nabi. Satu sahabat kasih usul, ya Rasulullah, gimana kalau pakai lonceng aja, pakai lonceng? Kira-kira orang Tangerang kalau ajaran subuh pakai lonceng bangun nggak lu? Lonteng begitu. Paling lu bangun dipikir jualan es tong-tong. Siapa sih yang dagang es tong-tong malam-malam? Ditolak sama Nabi, saudara. Kenapa Nabi tolak? Karena lonceng itu syiarnya Yahudi. Nabi nggak terima, saudara. Nabi nggak mau. Kenapa? Karena sholat ini syiarnya Islam. Lonceng itu syiar Yahudi. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, kata Nabi. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia bagian dari kelompok tersebut. Nabi tolak usulan pakai lonceng, saudara. Kemudian lonceng itu budaya yang Nasrani, afwan. Kemudian satu sahabat kasih usulan lagi, Nabi pakai trompet saja. Pergantian sholatnya, gantiannya diinformasikannya pakai trompet. Kemudian Nabi SAW tolak. Kenapa? Karena trompet budayanya Yahudi. Nabi nggak terima. Makanya nih kalau anak-anak nih kalau tahun baru Masehi itu sebenarnya ngerayain juga nggak boleh tuh sebenarnya itu. Larang. Andai kata anak-anaknya ngelakin trompet pengen begitu, itu trompet budaya Yahudi, saudara. Termasuk topinya tuh. Kalau lagi tahun baru ada topi kucuk begitu. Itu namanya topi San Benito. Itu topi dipakaikan kepada warga Andalus yang dulu dibantai di Andalusia tatkala diserang oleh Ratu Isabella. Itu orang-orang yang nggak mau pindah agama dipakein topi, diarak-arak sekeliling kota Andalusia, diarak-arak, dihinakan, dilemparin minuman keras sampai dia dieksekusi mati. Topinya apa? Itu topi San Benito yang dipakai, saudara. Nah, umat Islam anak-anaknya abal khair saja dia pakai. Padahal itu mereka tertawa mengingatkan sejarah mereka dulu tatkala Andalusia diambil oleh kerajaan Spanyol untuk diganti menjadi kerajaan Nasrani. Sampai akhirnya gimana, saudara? Muncullah salah satu sahabat mimpi diajarkan oleh malaikat tata cara azan seperti azan saat ini. Artinya apa? Menyerupai kaum non muslim itu dilarang. Makanya sekedar pengucapan hari yang merupakan syiar mereka, penyebutan tahun, penggunaan tahun kalender yang menyerupakan tahun mereka, itu jadi satu hal yang dilarang. Cuman karena ini sudah menjadi peraturan, minimal jangan sampai kita nggak tahu tahun Hijriyah. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Siap amalkan tahun Hijriyah? Siap tinggalkan tahun Masehi? Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ini lusa hari Senin itu tanggal 10 Asyura. 10 Asyura ini, saudara, merupakan hari istimewa, hari yang luar biasa, hari yang berisi peristiwa-peristiwa bersejarah. Itu hari Asyura, hari yang dimana Nabi menerima, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima tobatnya Nabi Adam tanggal 10 Asyura. Nabi Idris diangkat derajat tinggi oleh Allah juga tanggal 10 Asyura. Tanggal 10 Asyura Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran daripada Raja Fir'aun. Tanggal 10 Muharram Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan Nabi Yunus dari perut daripada paus yang menelan Nabi Allah Yunus. Pada tanggal 10 Muharram Nabi Ibrahim yang dibakar oleh raja saat itu, apinya
apinya padam juga tanggal 10 Muharram. Nabi Nuh yang saat itu ada banjir bandang surut, tidak lagi terjadi banjir juga pada tanggal 10 Muharram. Tanggal 10 Muharram merupakan hari yang luar biasa yang berisi pertolongan Allah, kemenangan Allah, bahkan sampai di mana juga terjadi tanggal 10 Muharram pembantaian daripada cucu Nabi SAW Sayyidina Husain yang menurut para ulama juga merupakan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikategorikan sebagai pertolongan Allah? Karena pembantaian tersebut merupakan salah satu bentuk implikasi daripada apa yang disampaikan oleh Nabi SAW bahwa Sayyidina Husain cucu Nabi, putra Sayyidina Ali, putra Sayyidatuna Fatimah Zahra terbantai akan menjadi seorang syuhada, orang yang mati syahid di jalan Allah, yang tidak lain tidak bukan beliau mati karena sabat alal haq, memegang daripada kebenaran walaupun besar tantangannya. Saudara, sedikit kita ceritakan peristiwa pembantaian Karbala dulu ketika Sayyidina Husain yang berada di kota Madinah saat itu. Saudara, saat itu pemimpin khalifahnya adalah Yazid bin Muawiyah. Yazid ini nggak layak menjadi seorang pemimpin, makanya Sayyidina Husain menolak. Sayyidina Husain tidak terima. Kenapa? Karena banyak sahabat Nabi yang lebih pantas untuk menjadi khalifah, banyak sahabat Nabi yang lebih cocok untuk menjadi pemimpin. Kenapa seorang Yazid yang diriwayatkan banyak catatan-catatannya sehingga Sayyidina Husain tidak terima, sehingga Sayyidina Husain mendapatkan dukungan dari rakyat Irak yang ada di wilayah Karbala. Diriwayatkan ada 12.000 pasukan yang sudah siap untuk mendukung Sayyidina Husain. Saudara, sampai akhirnya Sayyidina Husain pamit kepada para pembesar-pembesar sahabat yang saat itu masih hidup. Semuanya tidak ada yang mengatakan kecuali rahimakallah ya syahid, rahimakallah ya syahid, semoga Allah merahmati kamu wahai syahid. Kenapa Sayyidina Husain keluar dari kota Madinah? Saudara, karena Sayyidina Husain tahu kalau beliau akan dibantai. Sayyidina Husain tahu beliau akan dibunuh, sehingga Sayyidina Husain nggak mau kalau darahnya itu tumpah di kota Haramain Syarifain, sehingga Sayyidina Husain memilih untuk keluar. Nggak lain nggak bukan, itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu nggak lain nggak bukan adalah untuk menjaga Haramain Syarifain daripada tertumpahnya darah beliau maupun darah umat Islam. Kenapa? Karena Nabi pernah menyampaikan kepada para sahabatnya kalau nanti di Madinah dan di kota suci Mekah akan terjadi satu pertempuran yang akan terjadi tumpahan darah yang ada di negeri Mekah, sehingga para sahabat nggak ada yang berani nahan Sayyidina Husain. Saudara, mereka takut kalau dia tahan Sayyidina Husain yang saat itu dalam pantauan. Kenapa? Karena Raja Yazid saat itu tahu Sayyidina Husain dapat dukungan 12.000 umat, 12.000 pasukan, yang mana Sayyidina Husain punya keilmuan yang tinggi, cucunya Rasulullah, sehingga Sayyidina Husain saat itu dilarang untuk mengajar, mendapatkan pengawalan khusus dari pemerintah saat itu, sehingga Sayyidina Husain melihat bahwasanya Sayyidina Husain harus keluar dari kota saat itu. Saudara, singkat cerita, Sayyidina Husain menemukan syahadahnya. Sayyidina Husain dibantai bersama putra-putrinya. Anda bayangkan, saudara, ternyata 12.000 yang tadinya ingin mendukung Sayyidina Husain dibayar oleh Raja Yazid, dibeli negeri mereka, sehingga mereka semua yang semula mendukung Sayyidina Husain menjadi pembantai Sayyidina Husain. Bahkan diriwayatkan, saudara, Sayyidina Husain yang keluar bersama keluarganya dengan rombongan wanitanya dijumlahkan dalam sejarah berjumlah 70-an orang, disambut 4.000-an pasukan yang siap membantai Sayyidina Husain. Sayyidina Husain saat itu nggak lain nggak bukan, dalam pundak Sayyidina Husain terdapat tanggung jawab untuk li'ila kalimatillah, li'amir bil ma'ruf wa nahi anil munkar, sehingga Sayyidina Husain tidak bisa mundur. Saudara, Sayyidina Husain masih mendapatkan kewajiban titah taklif untuk menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil, walaupun nyawa taruhannya. Bahkan Sayyidina Husain di malam ketika bermunajat
Beliau bersama keluarga mengatakan, wahai para keluarga-keluargaku, saat ini jumlah kita sangat sedikit, jumlah kita 70 berbanding 4.000 daripada pasukannya daripada Ubaidillah bin Ziyad yang saat itu sudah siap untuk membantai daripada Sayyidina Husain. Tetapi Sayyidina Husain dengan para keluarganya, mereka mengatakan, bagaimana mungkin kami meninggalkan cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka dengan tegar dan sabar mendampingi Sayyidina Husain sampai Sayyidina Husain beserta keluarga dibantai di padang yang bernama Karbala, Karbun Wabala. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah, saat itu ada 2 keturunan Nabi, baik dari jalur Sayyidina Hasan maupun Sayyidina Husain, yang Allah lindungi untuk tidak dibunuh, karena seluruhnya hampir mayoritas yang ada dalam peristiwa tersebut mati bersimbah darah ada di dalam padang Karbala. Dan peristiwa Karbala merupakan nasrun minallah, pertolongan dari Allah. Kenapa? Karena detik ini sampai hari ini tidak ada yang mengatakan Sayyidina Husain seorang yang pecundang. Tidak ada hari ini yang mengatakan Sayyidina Husain seorang yang pengecut, karena Sayyidina Husain adalah seorang pemberani. Makanya ada ungkapan mengatakan Al-Hasan lil Jamal wal Husain lil Batal. Sayyidina Hasan dengan keindahannya dan Sayyidina Husain dengan kepahlawanannya. Makanya saudara, kita ahlu sunnah wal jamaah gak boleh kabur lari dalam pembahasan tentang Karbala, karena cinta terhadap ahlul bait merupakan satu kewajiban. Cinta kepada para sahabat juga merupakan satu ciri khas ahlu sunnah wal jamaah. Artinya apa saudara? Tidak boleh kita merasa bangga dan bahagia terhadap kasus pembantaian tersebut. Bahkan kata Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin mengatakan, orang yang bersuka cita bahagia dengan pembantaian Sayyidina Husain itu merupakan jalan menuju subul khatimah, merupakan akbarul kabair, termasuk dosa besar bagi orang yang bersuka cita terhadap kasus pembantaian daripada Sayyidina Husain di padang Karbala. Begitupun juga nggak boleh kemudian gara-gara ini peristiwa yang sedih kemudian dikumpulkan untuk bersikap bersedih hati, huzun terhadap kematian tersebut dengan cara yang sering dilakukan oleh kalangan Syiah dengan berkumpul memukul-mukul badannya. Dalam kitab yang sama, dalam kitab Bughyatul Murtasyidin, Syekh Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur juga mengatakan, melakukan kesedihan dengan cara yang dilakukan tersebut itu juga merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan yang juga tidak dibenarkan. Sehingga bagaimana cara kita mengisi hari Asyura dengan baik dan benar, maka para ulama sudah memberikan jalannya, saudara, sudah memberikan caranya. Yang pertama, apa yang bisa kita lakukan untuk mengisi hari Asyura? Yang pertama, melakukan puasa. Nah, kebetulan puasanya Asyura ini hari Senin. Maka niatkan nanti jangan niat puasa Asyura saja, tambah juga dengan niat puasa Senin. Jadi pahalanya double. Dan kelebihan puasa Asyura, apa fadilahnya saudara? Orang yang berpuasa di hari ke-10 bulan Muharram akan mengampuni dosanya tahun yang kebelakang. Dosa 1 tahun dihapuskan dengan puasa tanggal 10 Muharram. Saya mau tanya, puasanya sehari, dosa diampunin 1 tahun, kira-kira untung atau rugi? Untung atau rugi? Kira-kira siap puasa atau tidak? Siap puasa atau tidak? Insya Allah. Nah, kalau sudah puasa 10 Muharram sebagaimana dianjurkan Nabi, ditambah 1 hari setelah atau 1 hari sebelumnya, sehingga puasanya nggak serama dengan puasanya orang Yahudi yang dulu juga merayakan daripada terselamatkannya Sayyidina Musa alaihi salam. Jadi amalan pertama untuk bulan Asyura tanggal 10 Asyura, amalan pertamanya apa namanya? Amalannya apa? Puasa. Yang kedua, ini yang mansus saudara, yaitu tausiatul iyal, meluaskan rezeki kepada keluarga. Nah, ini biasanya khitabnya kepada lil aba, kepada orang-orang tua kaum laki. Karena yang biasanya memberikan rezeki itu kaum bapak.
Ketika 10 Muharram disunahkan untuk melebihkan, meluaskan rezeki kepada istri, kepada anak. Memang fadilahnya apa? Siapa yang meluaskan rezeki